Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sana semua sobat Anies penjuru Indonesia dan dimanapun teman-teman berada. Hari ini kita akan mereview tentang project breeding lagi. Ini sebenarnya udah lama mau dijadwalkan untuk review tentang salah satu project breeding ini. Hanya saja kelupaan karena bikin video yang lain ujung-ujungnya sampai sekarang baru terrealisasi mau bikin salah satu konten, dan ini juga termasuk salah satu project breeding saya, yaitu project breeding juragan gula yang berhasil. Kenapa dikatakan berhasil? Karena dia termasuk salah satu kura-kura yang rutin bertelur dan tidak mengenal musim. Hampir sepanjang tahun itu bertelur terus. Dan kemarin sempat saya ngomong bahwasanya apabila ada kura-kura ini saya yang masuk nominasi untuk jadi hama itu maksudnya seperti konten yang saya buat kemarin, yaitu kura-kura alien ya, kura-kura alien atau kura-kura invasif di salah satu daerah ataupun salah satu negara, maka kura-kura yang akan kita review berikut ini juga bisa dimasukkan dalam klasifikasi tersebut. Kenapa? Karena tingkat reproduksinya tinggi, lalu juga tingkat keberhasilan bertelurnya untuk menetas juga tinggi dan mudah sekali diternakkan. Kura-kura apa itu? Jangan kemana, tetap terus stay tune di channel Juragan Gula. Oke, kura-kura yang akan kita review kali ini yang sudah saya jelaskan di awal tadi ialah kura-kura yaitu kura-kura dada merah ya, atau muda. Saya selalu terkendala dengan bahasa latinnya spesies Indonesia karena memang jarang sekali diucapkan. Posting pun saya selalu pakai nama daerah lokalannya atau nama yang familiar buat teman-teman, jadi enak kalau mau jualan ya, yaitu kura-kura dada merah ya, atau damer, panjangan kependekan atau akronimnya dari dada merah, damer ya. Jadi banyak yang nggak tahu nih damer apa, mau beli kura-kura dada merah, terus saya bilang kan damer ada nih berapa, enggak, saya nyarinya dada merah. Nah, setelah saya jelaskan baru mereka paham, oh ternyata damer sama dada merah itu adalah satu jenis ya. Oke, ini dia, ini indukan saya betina ya, dan ini jantan. Jadi kelihatan teman-teman bisa lihat di bagian ekor ya, untuk membandingkan ininya, jenis kelaminnya, lihat, ini juga keluar ya. Ini dia, jadi jantan ekornya lebih panjang dan betina lebih pendek, dan size-nya biasanya untuk jantan itu tidak lebih dari 20 cm. Saya jarang sekali dapat dada merah yang size-nya di atas 20 cm untuk jantan ya. Tapi kalau betina umumnya untuk yang indukan itu size-nya sekitaran 20-an cm. Nah, ini termasuk salah satu betina saya yang gede ya. Saya ada beberapa ekor, ini mau ditunjukkan semua, bingung lagi nangkepnya. Dada merah ini ada sekitar berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6 betina dan 3 jantan. Jadi emang tidak banyak buat indukannya. Hanya saja ini termasuk jenis yang rutin, dan parahnya lagi ini lebih rutin daripada dada putih ya, karena emang saya dada putih berapa kali pindah tempat, jadi dia ada sedikit ini. Tapi dada merah ini
karena emang jarang pindah tempat. Kalau udah kita pakai tempat yang itu, dia udah pakai tempat yang itu, karena dia terus-terusan bertelur itu. Dan satu induan biasanya 2 kali clutch ya, sekitar per butirnya itu untuk jumlah sebenarnya lebih banyak dada putih untuk bertelur. Dada merah itu paling sekitar, kalau saya sih kurang dari 15 butir. Jadi pernah sekitar 8 sampai berapa ya, 12 lah, 12 pernah 14 atau enggak ya, pokoknya kurang dari 15 butir. Sedangkan dada putih sendiri itu bisa bertelur bisa sampai 18 butir apabila induan muda ya. Jadi itu bedanya di dada putih dan juga dada merah. Tapi untuk tingkat keberhasilan, dada merah ini tingkat infertil telurnya lebih tinggi daripada dada putih. Jadi teman-teman bisa lihat beberapa kali saya bikin video tentang kura-kura yang menetas, itu kebanyakan yang menetas adalah dada merah. Dan teman-teman juga lihat di pasaran, dada merah termasuk salah satu kura-kura yang selalu standby ada di teman-teman yang jualan. Ya mau jenis apapun masuk ke Indonesia, dada merah tetap selalu ada ya. Dan dulu ini juga yang membuat alasan saya ternak ini, dulu pernah dada merah itu harganya sampai 250 sampai 250 ribu per ekornya ya. 250 ribu per ekornya. Itu saat itu kejadiannya ialah adanya eksportir ya, yang kepingin jual dada merah keluar, ternyata gagal. Dan memang saat itu langka banget dada merah, dan yang breeding dada merah tidak banyak. Jadi harga per ekornya 250 dari harga normalnya sekitar 150. Dari situ saya mulai juga kepingin, karena info dari teman-teman ini termasuk salah satu jenis yang udah diternak. Saya saat itu lagi ngumpulkan data kura-kura apa saja yang udah diternak, dan saat itu saya masukkan ke list buat di project breeding. Kayak saja dada merah sama dada putih yang di luar berhasil saya ternak ialah dada putih ya. Dada merah sering beberapa kali kendala ngumpulkan induannya ya, karena yang pertama juga rebutan sama teman-teman lain. Yang kedua itu karena banyak yang breeding, saya agak ogah-ogahan buat breeding juga ya. Jadi saya lebih senang breeding yang tidak banyak yang breeding, sehingga saingannya juga kurang. Tapi karena mudah, ya sudah saya masukkan juga dalam proyek saya. Kayak ini dia. Jadi teman-teman bisa lihat, pasti nanti ini pertanyaan, Om itu dada merahnya kok warnanya pudar ya. Jadi emang induannya warnanya pudar, hanya saja emang ada beberapa kejadian itu ternyata warnanya tetap merah sampai size besar ya. Dikarenakan pertama settingan asupan makanan, penambah warna itu ya, penunjang warna itu. Yang kedua lokality ya. Jadi ada beberapa ada lokality dada merah yang dimana warna plastronnya itu merah banget ya. Saya sering lihat postingannya, itu merah banget. Jadi itu kalau ditanyakan ke saya lebih ninjaunya itu sama jenis dada merah, hanya saja lokality yang berbeda. Pengaruhnya apa? Pengaruhnya ialah di asupan makanan di wilayah tersebut. Contohnya, saya sering dapat Ambon di daerah pesisir pantai, itu warna kerapasnya merah. Sedangkan Ambon yang sering dapat di rawa, yang sering orang dapat terus saya ganti ya, saya beli di rawa-rawa sini, itu biasanya warnanya lebih kuning plastronnya, dikenakan lumpur, dan juga lebih hitam. Beda sama kerapas dari Ambon yang saya dapat dari daerah pesisir pantai, itu warnanya lebih merah. Artinya apa yang mereka makan di lokalitinya itu yang membuat yang berpengaruh terhadap warna. Bisa jadi untuk dada merah yang sering diposting, yang plastronnya merah, di situ mungkin banyak sekali terdapat udang, yang dimana udang sendiri bisa menunjang warna kura-kura lebih pedas ya, istilahnya kita itu lebih pedas atau lebih merah, lebih ngejreng. Jadi itu ya, kalau memang muncul pertanyaan cari dada merah yang ini. Jadi itu pengaruh lokality. Jadi mungkin kok disilang atau mungkin diinikan juga digabungkan juga, dikembangbiakkan dengan lokality yang sama, mungkin akan dapat gen yang merah gitu. Satu lagi untuk dada merah itu bertelur sepanjang musim, khususnya untuk wilayah
di saya ya. Saya nggak tahu mungkin apakah wilayah Papua sesuai dengan wilayah di Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur. Karena emang sepanjang musim dada merah non-stop hampir 3 bulan. Ya, saya tidak pernah presi untuk dada merah dapat telurnya tiap bulan dapat ya. Tiap bulan entah 1 kali clutch, 2 kali clutch, 3 kali clutch, dalam 1 bulan pasti ada dapat telur dada merah. Paling sedikit 1 kali clutch ya. Artinya tetap bayar bagaimanapun tiap bulan itu selalu dapat selalu dapat telur kura-kura dada merah. Makanya ini juga yang termasuk kira prospek buat teman-teman yang lagi awal-awal mau breeding. Yang jadi pertanyaan, usia berapa dada merah bisa diternak? Untuk usia, kalau size-nya sudah 20 sebenarnya sudah bisa. Hanya saja emang berakhir pada usia ya. Usia untuk dada merah itu biasanya sekitar 5 tahun, hampir sama dengan dada putih. Dada putih biasanya lebih muda lagi, sekitar 4 tahun. Saya kemarin sudah sempat bertelur ya. Dada merah sendiri 5 tahun, ukuran di 20 cm. Cuma saya ada beberapa kasus di mana size kura-kura dada merah yang saya punya, sini saya keep dari kecil, belum 20 cm dan bertelur. Oke, saya akan ambil sekarang kura-kuranya. Oke, teman-teman, ini dada merah yang saya keep dari kecil. Saya saat itu belinya sekitar size 7 cm ya. Saya 7 cm saya keep sampai sekarang. Ini belinya sekitar tahun 2014. Size-nya belum 20 cm, ini paling sekitar 18 cm ya. 18 cm, belum masuk 20. Dan tahun ini sudah bertelur. Alhamdulillah tahun ini sudah bertelur. Saya juga kemarin sempat mantau dan ternyata kedapatan dia bertelur ya. Tapi masanya saya tidak tahu telurnya kemarin fertil apa enggak. Masanya kok sudah masuk dalam inkubator itu yang mana telur-telurnya tidak saya tandai. Pokoknya ngerti ini telurnya damar, ini telurnya dada putih. Cuma yang ini lumayan sudah berhasil fertil apa enggak saya tidak tahu. Lalu saya punya yang kedua, kasus yang kedua ialah ini. Ini dada merah saya, ini juga beli di sini dari teman-teman di sini ya. Ini saya belinya sekitar size 10 cm tahun 2016. Sekarang sudah masuk 4 tahun. Ini size-nya juga lebih parah, ini lebih kecil ya. Size-nya mungkin sekitar 15 cm ya teman-teman. Aduh, saya megangnya. Nah, lihat jauh kan? Bandingannya tuh sekitar 15 cm pikiran saya. Jadi kemarin sempat posting di salah satu postingan saya, dada merah ini nunggunya lama banget karena saya mau nambah indukan lagi agak susah dada merah ngambil dari Jawa. Jadi saya lebih fokus mungkin anak-anak saya yang akan saya gedekan atau ngambil dari dada merah yang kipan teman-teman di sini. Tapi ya lumayan nunggunya lama banget. Dan terus ini kan yang udah gede kan ya. Jadi saya pikir sama size-nya belum 20 cm ataupun 18 cm tidak bakal telur. Kemarin saya tidak nyangka ini sudah bertelur. Walaupun saat itu bertelurnya kayaknya lagi baru belajar nelur. Saya dapat telurannya sekitar 3 butir. 3 butir. 3 butir terus dapat lagi 3 butir lagi. Jadi nyicil ya. Karena emang lagi belajar dan saya lihat ternyata infertil. Tapi setidaknya ini sudah menandakan bahwa ini sudah masuk dalam tahap poven ya. Atau nanti kedepannya bisa dimasukkan jadi indukan buat nambah-nambah betina yang ada di sini. Saya 15 cm, 18 cm, belum masuk 20 cm poven ya dan sudah bertelur. Artinya umur menunjang untuk dada merah sendiri poven apa tidak. Jadi bukan lagi berdasarkan size, tapi juga umur. Kalau sekitar sudah masuk 5 tahun, mereka sudah poven ya. 2016, 2014, sekitar 6 tahun sama saya baru bertelur. Ini saya beli 10 cm 2014 tahun lebih, 14 tahun ya, 14 tahun, 4 tahun maaf, 4 tahun, 6 tahun, 4 tahun bertelur ya. Jadi teman-teman, saya dulu kenapa beli yang kecil karena emang nyari indukan yang gede itu agak susah. Jadi saya ada 10 cm saya ambil, ada lelangan 10 cm murah pun saya ambil, keep
Tidak lama emang lama-lama besar, dan tiba-tiba ya kayak kemarin tidak nyangka-nyangka tahu-tahu bertelur. Sehingga sekarang untuk induknya sudah bertambah. Kemarin indukan saya yang bisa bertelur hanya sekitar 4 atau 5 ya. Ditambah 2 ini sudah jadi 6. Itu dia. Oke, satu lagi tentang dada merah. Dada merah itu terkendala untuk breedingnya ialah air. Memang dia cocokkan untuk air ya. Jadi air sendiri dia lebih beberapa kasus itu dia malah cell rot karena tidak cocok dengan air. Jadi untuk teman-teman yang mau project breeding dada merah bisa mensiasati dengan menggunakan daun ketapang di kolam dada merah. Dada putih Kura-kura damer, ini lobeli. Nah ini dia, oke dia. Oke, saya ulangi. Untuk syaratnya Gipu yang pertama adalah share video ini ya. Share video ini, lalu berikan komen dari video hybrid AST dan CST ya, sampai dengan video terbaru, sampai nanti di 10.000 subscriber. Teman-teman komen dari video itu, saya ngitung ya. Lalu isi komen adalah inti dari apa yang saya sampaikan ya, jadi tidak hanya komen yang asal. Lalu untuk komen, teman-teman harus menambahkan 3 nomor HP-nya teman-teman. Jadi misalnya pertama misalnya nomor HP-nya sekian, ambil 3 digit belakangnya. 3 digit belakangnya baru isi komennya ya. Jadi nanti saya data berdasarkan nomor HP-nya, baru 3 digitnya, baru nanti komennya apa ya, supaya nanti yang menang ketika dihubungi nomor HP-nya sesuai. Oke ya, itu dulu. Yang masih bingung silahkan komen di kolom komentar. Oke, ketemu di hasil pengumumannya di 10.000 subscriber.